Nah, dalam webinar ini untuk tujuannya yaitu bisa mengidentifikasi dampak negatif dari masalah tersebut dan menegaskan bahwa pendidikan karakter ini penting dan kita akan mengajak seluruh pemangku kebijakan dari dinas, sekolah, masyarakat, serta pelibatan orang tua yang secara gotong royong untuk mengambil langkah nyata strategi yang inovatif untuk mengatasi tiga dosa tiga dosa besar pendidikan. Nah, oleh karena itu, acara yang hebat ini adalah atas prakarsa, ide yang sangat luar biasa dari Bapak Kepala Dinas kita, Bapak Haji Jamal MPD yang sangat inspiratif, yang sangat segudang prestasinya, yaitu boleh ya saya bacakan sedikit prestasi beliau, yaitu tentang PPDB online, di mana program dinas ini memudahkan masyarakat mendaftar ke sekolah baik itu dari SD negeri maupun ke SMP negeri berlangsung dari daftar dari rumah, nggak harus datang ke sekolah ataupun menginap-nginap ya. Jadi penerimaan ini bersifat transparan, objektif, akuntabel, serta tidak diskriminatif dan kompetitif untuk menjaga ketertiban dan kelancaran kepada masyarakat. Luar biasa, Masya Allah. Untuk PPDB saja kita sudah tidak usah datang ke sekolah, hanya melalui online. Serta untuk sekolah swasta ini program beliau adalah sekolah swasta gratis. Nah, ada sekitar 140 sekolah swasta yang digratiskan oleh beliau. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat Kota Tangerang. Lalu untuk prestasi beliau yang ketiga yaitu adanya Erapot Pendidikan. Nah, beliau sangat concern sekali terhadap aplikasi Erapot yang merupakan inovasi di Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang dimana eh, tujuannya itu adalah untuk memudahkan seluruh stakeholder, mulai dari guru, wali kelas ya, hingga hingga murid untuk memantau bagaimana sih prestasi akademis siswanya. Lalu ya untuk prestasi yang keempat yaitu dengan program Kita Semua Sama. Nah, Kita Semua Sama ini adalah suatu program yang sangat luar biasa, di mana program ini untuk menyatukan semua orang tua tanpa kecuali dalam pendidikan dengan membuat program sekolah inklusi yang merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan yang tanpa diskriminatif anak bertujuan khusus ya. Seperti total sekolah yang ada inklusi yaitu 13 sekolah TK, 53 SD dan 13 SMP. Prestasi yang kelima adalah Sabtu Bermutu, di mana membentuk tenaga pendidikan yang inovatif, berwawasan luas, berdaya saing secara global. Lalu yang keenam prestasi beliau adalah eh, beliau ada sekolah branding, di mana mendorong sekolah negeri maupun swasta untuk memiliki kekhasan masing-masing. Lalu untuk prestasi beliau yang selanjutnya yaitu adanya program Sagu Sadeo, satu guru, satu video sebagai sebuah inovasi pembelajaran untuk meningkatkan pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Dan yang selanjutnya yaitu Tangerang Cerdas, yaitu program di mana peserta didik dari dari SD dan SMP ini beberapa anak yang mendapatkan eh, bantuan Tangerang Cerdas seperti itu. Lalu yang terakhir adalah adanya insentif pendidik bagi dan tenaga pendidikan. Nah, ini dari jenjang PAUD SMP ini adanya insentif pendidikan luar biasa ya. Kita berikan tepuk tangan dong sama beliau ya, luar biasa. Tepuk tangan emoticon boleh. Ya, baik. Segudang prestasi, segudang perhatian terhadap concern terhadap pendidikan di di Kota Tangerang ini, beliau sangat luar biasa menginspirasi dan merangkul agar pendidikan di Kota Tangerang ini semakin maju. Baik, tidak berpanjang lebar, eh, kita menantikan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan kita yang tercinta, yaitu Dr. Andes Jamaluddin MPD. Kepada Bapak Jamal, dipersilahkan.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala Bidang Pembinaan SD, Ibu Dr. Helmiati MPD. Yang saya hormati narasumber kita, Ibu Dr. Betty Nuraini. Selamat sore, Ibu. Sore, Terima Bapak. kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Pak Kadis. yang saya hormati, ya sama-sama, Bu. Yang saya hormati Korwil Kecamatan Cipondoh, Pak Idrus MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu para pengawas, Bapak Ibu guru yang hadir, kepala sekolah, juga pembawa acara, serta Bapak Ibu orang tua wali murid ya di Kecamatan Cipondoh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Ibu narasumber, Bapak Ibu orang tua wali murid yang sudah bisa hadir sama-sama Dinas Pendidikan dan Korwil, yaitu alhamdulillah pada hari ini terkait dengan tema adalah 3 dosa besar ya. 3 dosa besar pendidikan ya. Ini mudah-mudahan ini sangat penting nih ya. 3 dosa besar itu yang mungkin diantaranya adalah masalah perundungan, masalah kekerasan seksual, dan masalah intoleransi. Ini mudah-mudahan nanti Ibu narasumber akan menjelaskan secara rinci ya. Saya tidak menjelaskan itu, tapi intinya adalah harapan saya parenting ini sangat penting buat kita orang tua, wali murid ya. Jangan sampai nanti masalah kekerasan, masalah perundungan terjadi pada anak-anak kita. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini yang saya paling diutamakan nih masalah program Dinas Pendidikan nih ya. Harapan saya ini Dinas Pendidikan yang kaitan dengan program anak-anak kelas 1 SD sampai kelas 6 terkait dengan bahasa Inggris. Saya ingin anak-anak kita nih menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 ini bahasa Inggrisnya kita kuatkan. Karena salah satu persiapan ini bahasa Inggris yang sangat penting. Jadi anak-anak kita mulai kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 diajarkan bahasa Inggris dan keluar dari SD kelas 6 itu harus bisa conversation, grammar dan lain sebagainya. Untuk itu orang tua tolong bantu membimbing, bantu mengarahkan dan menguatkan apa yang diberikan materi-materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru ya, sehingga ke depannya anak-anak kita siap bahasa Inggrisnya bagus dan siap untuk menyongsong Indonesia Emas. Yang keduanya di SMP kita kuatkan terkait dengan IT-nya. Nah, IT ini saya rasa penting juga menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. 22 tahun yang akan datang tuh anak-anak kita sudah SMA ataupun sudah lulus ya. Nah, ini harapan saya ke depan itu anak-anak bisa pengkodingan, bisa membuat konten-konten positif, dan bisa diajarkan tentang wirausaha, karena nanti ke depan anak-anak tamatan perguruan tinggi, SMA, perguruan tinggi, dia sudah siap untuk bagaimana ke depan menyiapkan dirinya menjadi orang yang berwirausaha, orang yang mungkin mempunyai komitmen terkait dengan bagaimana dia lulus S1, S2, dia ke dunia kerja, ini yang saya harapkan. Nah, terus Bapak Ibu, untuk menguatkan juga, Dinas Pendidikan ini ada program yang namanya Tangerang Pelajar Mengaji. Ini juga saya mau dikuatkan nih, karena Tangerang Pelajar Mengaji ini berkaitan dengan tentang akhlak ya. Tentang akhlak, bagaimana menguatkan sopan santun, bagaimana menguatkan anak-anak bisa baca tulis Quran, bagaimana anak bisa tahfidz Quran, termasuk juga muamalahnya, penguatan sholatnya. Nah, ini harus dikuatkan oleh orang tua wali murid. Kalau sekolah misalnya diajarkan tentang sholat, di rumah harus dikuatkan sholat 5 waktunya dan dicontohkan oleh Bapak Ibu orang tua wali muridnya, sehingga anak-anak ketika di sekolah dia sholat, di rumah juga dia sholat. Nah, ini saya berharap itu termasuk sopan santunnya. Oleh karena itu saya berharap nih ibu-ibu orang tua wali murid ini harus betul-betul menyupport kegiatan-kegiatan sekolah. Dan parenting ini Bu, ini adalah adalah salah satu program Dinas Pendidikan kaitan dengan Sabtu Bermutu, harusnya hari Sabtu. Tapi karena kebetulan ini sudah mulai anak-anak libur, mudah-mudahan orang tua wali murid ini bisa. Jadi Sabtu Bermutu itu diperuntukkan atau manfaatnya
Yang pertama adalah terkait dengan guru-guru yang mungkin mendapatkan diklat, workshop di hari Sabtu itu bisa sharing dengan guru-guru yang lainnya, memberikan ilmu pada teman-teman yang lain. Yang kedua adalah buat orang tua oleh murid bagi tugas. Ya, dengan parenting nih, tugas orang tua apa sih di rumah? Tadi yang saya contohkan, tugas guru-guru apa sih di sekolah? Sehingga dengan pembagian tugas berkolaborasi antara guru dan orang tua, ya ini sangat penting sekali buat kita semua. Itu diantaranya saya mohon dikuatkan. Terus juga tadi sudah disampaikan tuh program-program Dinas Pendidikan oleh pembawa acara ya. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lagi terkait dengan program-program Dinas Pendidikan yang lainnya. Terus kaitan dengan PPDB ini, insya Allah besok di hari Senin ya tanggal 24 kalau tidak salah ya, sudah mulai dibuka itu PPDB SMP. Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang tamat SD pada keterima di sekolah negeri semuanya ya. Dan sama saya rasa sistem yang seperti tahun lalu, ada zonasi 50%, afirmasinya 15%, prestasi 20%, termasuk perpindahan orang tua 5%, dan termasuk juga antar luar kota kita berikan 5%. Nah ini harapan saya di Kota Tangerang sudah adil lah, semuanya sudah terakomodir semuanya ya. Ini anak-anak kita yang mau sekolah ke SMP seperti itu. Terus juga saya berharap di tahun pelajaran mulai bulan Juli besok, ini orang tua juga sudah menyiapkan sarana prasarananya buat anak-anak kita, dan juga sudah menyiapkan juga termasuk mentalnya yang kelas 1 naik kelas 2, 2 kelas 3, 3 dan 4 dan seterusnya. Saya kira itu aja dari saya dan selamat mengikuti parenting. Mudah-mudahan apa yang disampaikan narasumber kita Ibu Dr. Betty Nuraini ini MPD ya bisa kita pahami dan bisa kita laksanakan dan kita sampaikan pada anak kita waspada kaitan dengan perundungan ini juga bahaya buat anak-anak kita, terkait dengan intoleran, termasuk juga yang paling penting lagi adalah kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual bukan hanya di luar, tapi di rumah juga harus kita jaga bagaimana anak kita terlindungi dengan hal seperti itu. Saya kira itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf kalau kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jama atas sambutan yang luar biasa, yakni segudang prestasi dari beliau yang tadi saya sebutkan. Itu ternyata masih banyak lagi dengan adanya penguatan-penguatan karakter seperti bahasa Inggris. Itu kita tanamkan di SD, untuk SMP dengan penguatan IT, lalu ada program Tangerang Pelajar Mengaji, serta eh, mengajak untuk kita semua berkolaborasi antara dinas, sekolah, lalu orang tua dan masyarakat supaya sama-sama membentuk karakter menjadikan anak-anak ini jadi anak-anak yang unggul di masa depan untuk menyongsong generasi emas supaya di Kota Tangerang ini semakin maju. Baik, untuk eh, selanjutnya kita akan mendengarkan acara untuk dari narasumber kita, tapi sebelum kita mulai acara untuk dari narasumber, maka saya akan menghimbau dalam pelaksanaan acara ini supaya peserta mematuhi rules dari webinar ini. Yang pertama, untuk mohon mute, lalu kalau bertanya, mohon untuk raise hand ya. Dan kita akan menyiapkan sekitar waktu 20 menit kepada narasumber untuk memaparkan makalahnya dan 10 menit untuk eh, peserta bertanya kepada narasumber hebat kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka dipersilakan kepada yang terhormat narasumber hebat kita, Dr. Betty Nuraini, MM, dosen Pascasarjana UHAMKA Jakarta, Ketua Umum Himpaudi Pusat. Beliau juga sebagai asesor PAUD Ban PAUD dan BPF PNF tahun 2009 sampai sekarang. Beliau juga konsultan pendidikan Universitas Bina Insan. Beliau ketua Ban PAUD dan PNF Provinsi Lampung tahun 2016 sampai 2021. Beliau juga tim ahli bidang sosial dan ekonomi program PAUDNI Kemendikbud RI tahun 2014.
Beliau juga Ketua Tim Penjamin Mutu Pasca Sarjana STIE, STIMK Mura Lubuk Lingau, Sumatera Selatan pada tahun 2017 sampai 2019. Beliau juga konsultan sosial dan ekonomi program PAUD NI Kemendikbud RI tahun 2012. Beliau dosen di AMIK atau ABA DCC Lampung. Beliau juga direktur Lembaga Pendidikan Bina Bangsa Ranilon Lampung dari tahun 2004 sampai 2010. Beliau ketua Partai Karya Peduli Bangsa atau PKPB Bandar Lampung tahun 2006 sampai 2008. Beliau juga Direktur AMK Teknorat Lampung tahun 2002 sampai 2004. Adapun penghargaan-penghargaan dari beliau, penghargaan-penghargaan yang beliau terima yaitu menjadi siswa berprestasi terbaik peringkat pertama pada tahun 1987. Beliau juga penghargaan untuk jalur prestasi ke Unila tahun 1987 dengan jalur PMDK. Beliau juga menerima penghargaan Kartini Award dari HIPKI tingkat nasional. Beliau juga peserta terbaik pertama tingkat nasional untuk pelatihan peningkatan kompetensi asesor akreditasi pendidik. Beliau juga fasilitator terbaik nasional Indonesia untuk peningkatan kompetensi asesor akreditasi pendidikan. Dan beliau juga menerima award dari BAN PAUD dan PNF berkinerja terbaik se-Indonesia tahun 2017 dan dosen terbaik di STIE Mura tahun 2018. Segudang prestasi yang beliau torehkan, mohon berkenan untuk kepada beliau Dr. Betty Nuraini MM untuk memaparkan paparan tentang apa sih 3 dosa besar dalam dunia pendidikan dan masalah solusi. Kepada Ibu Dokter dipersilahkan. Terima kasih Bunda Ayu, pemandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam semangat Ayah dan Bunda yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Dr. Andes Haji Jamaluddin MPD. Ada juga membersamai kita tadi Ibu Dr. Helmi, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar SDMI. Kemudian ada bersama kita yang selalu berkoordinasi Bapak Dr. Haji Idrus, MSI, dan seluruh orang tua yang hadir di sini. Kita yakini kehadiran orang tua adalah bentuk kecintaannya terhadap anak-anaknya. Ada 232 orang yang hadir dan di sini semuanya adalah orang tua, termasuk Bunda Betty Nuraini. Satu pantun untuk para orang tua. Nanti Mbak Ayu bisa wakilnya, bilang cakep. Baik, cakep. Terbang tinggi burung merpati. Cakep. Cakep. Masak kue ditambah mentega. Cakep. Kepada ayah bunda wajib berbakti. Cakep. Sebagai jalan. Sebagai jalan. Yeay. Ya, Luar cukup biasa. saja ya, karena waktunya dikasih 20 menit. Mas Hasan ya, mohon dibantu di mute semua ya. Bunda akan share screen ini. Mohon dibantu nanti Mbak Ayu untuk dilihat Bunda Ayu bahwa Baik. ini bisa Sudah terbaca. aman ya. Oke. Aman. Ada satu materi yang diminta memang untuk di sini kita apresiasi yang luar biasa kepada kepala dinas kita yang sangat concern mengawal pendidikan. Kita lihat begitu banyak terobosannya, mari kita doakan yang terbaik buat beliau. Mungkin kita doakan yang lebih jenjang yang lebih tinggi lagi agar beliau bisa mengambil keputusan yang lebih cepat begitu ya. Kita doakan beliau bisa menjadi orang nomor 1 di Kota Tangerang. Amin ya robbal alamin. Amin. Satu materi ya. Satu materi yang diminta dari Pak Idrus
kita lihat ada judul 3 dosa besar dalam dunia pendidikan serta masalah dan solusinya. Teman-teman semua, Mas Nadiem atau Kemendikbud kita itu sangat concern mengawal 3 dosa besar dalam dunia pendidikan ini. Bagaimana 3 dosa besar itu ingin dihilangkan dalam dunia pendidikan. Ada satu kalimat. Mbak Ayu kalau kurang jelas Mbak Ayu sampaikan kepada Bunda ya. Siap. Janganlah engkau jadikan anak-anakmu yatim piatu. Ini tuh orang tua pesan. Lanjut, semua orang tua, siapapun yang di sini yang termasuk orang tua ya. Dari syair Ahmad Syaugi. Bukanlah anak yatim yang kedua orang tuanya telah tiada dari kehidupan dunia, lalu meninggalkan anak tersebut dalam keadaan hina. Akan tetapi, anak yatim adalah anak yang kau dapati ibunya tidak memperdulikannya atau ayahnya sibuk tidak mau mengurusnya. Bahkan mereka hanya berteman dengan komputer, mereka hanya berteman dengan handphone, tempat mereka bercerita, atau di luar rumah yang akhirnya mereka tersesat. Punya orang tua, tetapi tidak seperti punya orang tua. Saya meyakini 231 orang yang ada di sini karena kecintaan mereka terhadap anak-anaknya, makanya mereka hadir di sini. Salam hormat dari Bunda Betty untuk semuanya. Terima kasih terhadap Dinas Pendidikan, terhadap Pak Idrus dan semua tim menyelenggarakan acara ini. Ini secara daring. Sebenarnya kalau kita fokus, maka ini akan kita dapatkan sesuatu yang juga sama seperti kita pertemuan luring. Nah, mari kita lihat ayah dan bunda. Saat ini tantangan zaman buat anak-anak kita luar biasa. Orang tua sibuk, yang bekerja. Yang tidak kerja juga sibuk. Sibuk apa? Macam-macam yang dapat menjawab adalah ayah dan bunda. Sibuk masak katanya, sibuk bersihin rumah, sibuk nonton sinetron, sibuk main HP, sibuk main FB, sibuk lihat TikTok, ya kan? Luar biasa kesibukannya. Norma sosial agama yang sudah mulai menurun, dimulai dari anak-anak SD. Karena apa? Kemajuan media dan teknologi yang mendominasi anak-anak kita. Peredaran narkotika yang sudah sampai ke satuan pendidikan, walaupun bentuknya tidak serbuk, bisa permen, dan lain sebagainya. Dan anak-anak kita, bayangkan anak SD, sudah ingin ambisi kebebasan. Buktinya apa? Naik motor, orang tuanya di mana sih anak SD bisa boncengan 3, boncengan 4 gitu kan, sambil teriak-teriak di jalan gitu. Lebih parahnya ketika ada yang pakai seragam begitu. Orang tuanya tuh nggak pernah tahu, taunya ketika sudah viral. Bayangkan ayah dan bunda, anak kita di mana? Kita tahu anak kita semua anak baik-baik ketika di rumah. Tapi apakah kita tahu ketika mereka berada di luar rumah? Tuntutan pelajaran yang luar biasa dan kekerasan lingkungan. Baik yang kata Kepala Dinas, bukan hanya di luar, tapi di dalam rumah sendiri mereka mengalami kekerasan. Bayangin berapa anak yang meninggal dunia karena disiksa ayah atau bundanya, bapak atau ibunya. Ada anak 2 tahun yang disundut rokok sama bapak tirinya. Ibu kandungnya hanya melihat. Kalau tidak percaya, bukalah Google. Teman-teman akan lihat begitu banyak orang yang menjadikan anaknya yatim piatu. Pandemi COVID memperparah ini. Terjadi lost learning, lost teaching selama 2,5 tahun. Orang tua harus jadi gurunya, fasilitator. Karena tidak bisa jumpa. Guru yang mendesain sekolah. Dan kita lihat, sebaran kasus kekerasan itu sudah banyak sekali ayah dan bunda. Kita lihat sebaran kasus kekerasan ini sampai tahun 2021 itu 25.000. Dominasinya ada di perempuan. 22 naik menjadi 27 ribuan. Tetap dominasinya perempuan yang paling rentan terhadap kekerasan. 2023 itu naik hampir 30.000, 29.000 sekian. Ini data baru bulan kemarin Bunda Betty ambil.
2024 kenapa sedikit? Bukan turun, tapi diambil pada saat bulan Mei. Sudah 8 ribuan. Mungkin akan lebih naik, tapi kita tidak berharap. Kekerasan apa? 3 kekerasan yang kita lihat tadi. Nah, norma agama sosial. Ini anak siapa, ayah dan bunda, coba. Baru kaget orang tuanya ngelihat ini. Anaknya seperti ini. Kalau kunci motor tidak dikasih, bisa nggak anak SD seperti ini? Coba, berboncengan, di bawah umur, tidak punya SIM, tidak pakai helm lagi. Masya Allah. Ayah dan bunda yakin anak-anak ayah dan bunda tuh gak bakalan seperti ini. Ini coba, sejumlah siswa SD saling adu senjata tajam di sebuah lapangan kecamatan Ciruruk, Sukabumi. Anak SD berantem pakai celurit. Masya Allah. Game online. Gak dikasih handphone. Mereka lari ke tempat game. Dikasih handphone. Ayah dan bunda cuma bilang begini, bapak dan ibu. Anak saya jarang keluar kamar, nurut. Kita tidak tahu. Mereka main game terus-menerus, nonton film porno. Maafkan Bunda Betty kalau menyampaikan ini. Ada riset yang membuktikan otak anak-anak yang tidak berkembang dan gelap gulita itu bukan hanya mereka yang menggunakan narkoba, tapi mereka yang menggunakan game online tidak berhenti. Kemudian mereka yang menonton film porno, itu otaknya sama gelap gulitanya. Tidak berkembang, tidak bisa mikir yang lain-lain. Kecuali pengen main game, kecuali pengen nonton film porno, kecuali mereka tetap ingin menggunakan narkoba. Coba browsing ya dan bunda, berapa banyak anak-anak dan yang depresi, ujungnya masuk rumah sakit jiwa karena dihentikan. Anak TK aja dikasih handphone, kata orang tuanya tidak bisa. Oleh karena itu Mas Menteri mengumandangkan 3 dosa besar dalam dunia pendidikan. Yang pertama, bullying atau perundungan. Bullying atau perundungan. Nanti penjelasannya di bawah karena Bunda Betty dikasih waktu 20 menit. Kekerasan seksual yang kedua dan intoleransi. Jadi 3 dosa besar itu ayah dan bunda, yuk boleh chat ya. Supaya ingat chat. Boleh tulis di chat ya, yuk. 3 dosa besar. Pertama bullying, kedua kekerasan seksual, dan ketiga intoleransi. Ayah dan bunda boleh tulis di chat supaya ingat sekali. Ya. Dan kita undang ayah dan bunda untuk membuka videonya. Tanda peduli bahwa hadir di sini bukan hanya sekedar hadir kemudian ditinggalkan laptop atau handphonenya atau dikantongi, tetapi hanya sebatas hadir. Terima kasih Pak Jufri, bullying kekerasan luar biasa, Ayu Ningrum sudah langsung ya. Ayo teman-teman yang lain, Bunda Betty memonitor nih orang tua manakah yang peduli dan mendengarkan ini. Boleh di chat Zoom. Wah, ini mulai besar nih. Wah, nah ini yang kita butuhkan Mbak Ayu, bahwa kepedulian orang tua ketika Dinas Pendidikan, kemudian Pak Idrus dan teman-teman yang sudah serius mengadakan ini, orang tua itu mendengar. Nah, terima kasih kepala-kepala sekolah, boleh tulis. Kepala sekolah, guru, siapa yang hadir, tolong ditulis 3 dosa besar ini. Agar kita bisa lanjutkan ketika kita di satuan pendidikan nanti. Ini sudah Bunda kasih Pak Idrus. Pak Idrus boleh dibagikan ke teman-teman. Ya. Terus silakan kita undang yang peduli, orang tua yang benar-benar memperhatikan dan hadir di sini. Kenapa? Penting kita membahas dosa besar dalam dunia pendidikan. Ayah dan bunda, dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman, yang kondusif bagi anak-anak kita. Kita titipkan mereka untuk belajar dan tumbuh. Sayangnya realitas di lapangan sering terjadi penyimpangan dari yang ideal tersebut. Tidak seperti mereka bisa tumbuh, belajar, dan berkembang. Berapa banyak justru
Tiga dosa besar ini terjadi di lingkungan pendidikan. Seperti apa? Kejahatan seksual, intoleransi, perundungan, meracuni lingkungan belajar, dan berdampak pada buruknya tumbuh kembang anak kita. Sebagai orang tua kita perlu menyadari bahaya ini. Ayo kita berperan aktif lindungi anak-anak kita. Terima kasih Pak Kam yang minta daftar hadir. Ayo semua tolong ditulis daftar hadir pasti diberikan terakhir ya. Bullying, kekerasan. Oke. Almira, 3 dosa besar. Oke, silakan Fahri, Raka. Luar biasa Mbak Ayu, kita mengundang orang tua untuk aktif dan kita berhasil untuk mengundang orang tua untuk aktif karena tidak hanya hadir 250 orang hanya sekedar angka. Bunda Betty berharap angka ini benar-benar bisa menjadi ketok tular bagi yang lain. Dosa pertama, kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah pelanggaran serius yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Kekerasan seksual dapat mengambil berbagai bentuk, dari pelecehan verbal hingga kekerasan fisik. Dampaknya sangat bahaya bagi anak-anak. Apa sih arti dan bentuk kekerasan seksual? Pengertiannya, tindakan yang melibatkan konteks seksual tidak diinginkan, dipaksa atau dieksploitasi. Anak-anak kita dipaksa ya untuk yang mereka tidak mau, mereka jadi mau. Apa bentuknya? Kekerasan seksual bisa berupa pelecehan seksual, bisa berupa kekerasan seksual, dan eksploitasi seksual. Contohnya apa? Pelecehan verbal. Sentuhan yang tidak pantas memaksa anak kita untuk melakukan tindakan seksual. Penyebaran konten seksual anak-anak. Ayah dan bunda hati-hati ya. Sekarang banyak konten-konten negatif yang sifatnya macam-macam yang disebarkan kepada anak-anak kita. Bayangkan ada usia 4 tahun sudah masuk grup LGBT anak-anak SD. Ya. Kenapa ini jadi buram begini ya? Nggak terang di sini. Atau ini bunda Iya, kurang burem, kuat. Bun. Oke, Mas Hasan boleh bunda stop sharing dibantu untuk share screen Mas Oke, Hasan? sudah. Ya, tolong dibantu karena berarti ini saya kurang. Udah mulai sinyal khawatirnya Mbak Ayu. Mulai dibantu, jadi sambil bunda menunggu, ayah dan bunda, kita benar-benar harus peduli dengan anak-anak kita. Di lingkungan terdekat kita saja, keluarga, ayah itu, apakah kiamat ini sudah dekat? Justru yang membuat kekerasan seksual pada anaknya, yang diancam ketika mereka tidak mau melakukannya, dengan iming-iming dan lain sebagainya, sampai hamil. Anak SD juga ada. Auzubillah min zalik. Astagfirullahalazim. Belum kelihatan ya Bunda Ayu ya? Bun, sebentar. Atau Mas itu? Coba kalau Bunda ulang lagi, mungkin saya ulang bisa lebih terang. Oke. Nggak mau. Udah bisa. Ini. Mau dia? Bunda? Ini agak kurang ini. Bunda Ayu udah bisa? Ya, belum terlihat, Bun. Ya. Sebentar. Mas Hasan boleh bantu? Baik, Ayu, Bu. Mbak Ayu nggak Sebentar. bagus juga. Mas Hasan, tolong bantu untuk supaya share screen. Ya, baik Ayah dan Bunda, kita akan lanjutkan ya. Jadi belum bisa ya. Coba saya lanjut lagi, mungkin saya bisa lebih bagus. Ini nggak mau dia. Nah, sebenarnya kebaca sih sama Bunda. Hasan bisa nggak Mas Hasan? Sudah, Sama, Bun? Bun. Hah? Sudah, Sama. Bun? Nah, lanjut. Oke, ini sinyal atau apa ya? Saya itu kan ya. Sepertinya Saya, sinyal, Bu. Oke, ya. Baik, kita lanjut.
Baik, sebentar Ayah dan Bunda mohon ditunggu sebentar. Bismillah, mudah-mudahan bagus sinyalnya. Kita lihat tapi kebaca Bunda Betty ya, teman-teman juga kebaca walaupun tidak jelas. Sampai Nah, slide berapa tadi, ya Bun? ini hasil pengertian bentuk kekerasan contohnya Oke. ya. Jadi pelecehan itu banyak justru dari keluarga-keluarga sendiri. Hati-hati Ayah dan Bunda. Kemudian dampak kekerasan, kita lihat trauma. Anak-anak itu bisa trauma ketika kekerasan itu terjadi. Tunggu, karena kurang ini. Ada yang tertutup ya, ini nggak tahu kenapa ini. Baik, kita nanti dikasih ke orang tua ya. Emosional itu kekerasan seksual yang dapat meninggalkan luka emosi yang mendalam. Jadi trauma itu gini, ketika mereka mengalami kekerasan, intoleransi atau perundungan, ya, tetapi kita masuk kekerasan seksual, itu dapat meninggalkan luka emosional yang mendalam yang mengakibatkan mereka anak-anak kita punya rasa takut, rasa cemas, rasa depresi. Yang kedua, gangguan kesehatan mental. Sama kayak yang itu Tia, dia bilang gitu. Mohon dibantu ya, terima kasih. Gangguan kesehatan mental. Jadi anak-anak itu yang mengalami kekerasan seksual itu bisa stres Ayah dan Bunda. Mereka bisa cemas. Dan rasa cemas itu begini. Khawatir apakah mereka akan mengalaminya kembali, kemudian membuat mereka susah tidur, membuat mereka susah makan, Ayah dan Bunda. Ya, ini nggak tahu nih kenapa kok bisa ini nggak jelas padahal di ini jelas. Kemudian gangguan kita lihat yang lainnya bentuk kekeras ini yang perubahan perilaku ya. Jadi waspada anak-anak kita yang gini loh. Anak-anak kita yang tadinya ceria. Ayah dan Bunda, tolong waspada anak kita yang ceria tiba-tiba menyendiri. Kemudian tiba-tiba mereka tidak mau makan. Mereka dipegang kaget begitu. Ayah dan Bunda mesti berhati-hati kalau ini terjadi begitu loh. Yang dikhawatirkan mereka diancam ketika mengalami kekerasan seksual dari keluarga terdekat. Coba bayangkan, kakek itu banyak yang melakukan kekerasan seksual pada cucunya sendiri. Paman, bapak, tetangga. Ayah dan Bunda, hati-hati kita terhadap anak-anak kita. Dampak ini bisa membuat mereka kurang percaya diri. Dan kurang percaya diri itu membuat mereka tidak mau berhubungan secara interpersonal dan ekstra di luar Ayah dan Bunda. Nah, apa kekerasan? Cara mencegah dan mengatasi kekerasan seksual ini bagaimana? Ayah dan Bunda, cara mengatasinya yang pertama, ajarkan anak tentang tubuh mereka. Batasan dan hak-hak mereka, berikan informasi yang tepat. Mana yang boleh disentuh sama orang lain, mana yang tidak boleh disentuh. Kalau di anak PAUD itu ada lagu. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Jadi yang boleh disentuh, kepala, tangan, kaki. Yang lain nggak boleh disentuh. Kalau disentuh dalam lagu itu, maka harus lapor Ayah dan Bunda. Lapor Bunda. Jadi edukasi anak kita. Batasan yang boleh disentuh dan batasan yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Komunikasi terbuka terhadap anak, kita bisa bicara terhadap anak. Ketika pulang sekolah atau pas mereka malam mau tidur, jangan ayah dan ibu sibuk lagi dengan urusannya. Dekati anak-anak kita. Tanyakan kepada mereka, nah, tadi bagaimana di sekolah? Belajar apa, nah? Perasaannya gimana? Ada yang bisa ibu bantu? Ada yang bisa mama bantu? Ada yang bisa bunda bantu? Atau ayahnya?
ada yang bisa ayah bantu. Cerita, diskusi. Sehingga anak merasa aman, penuh kasih sayang dari orang tuanya. Hubungannya kuat, apapun mereka bisa bercerita. Bunda Betty itu dengan anak itu seperti teman. Sampai sekarang. Kalau sudah kejadian, seperti di JIS, anak TK yang di pedofil, yang sampai stres kalau bangun itu kaget-kaget. Anak-anak kita yang sudah mengalami kekerasan harus dibantu cari psikolog atau konselor untuk agar mereka tidak tersimpan seumur hidupnya kenangan-kenangan yang membuat mereka ketakutan. Nah, yang kedua, dosa kedua, tadi sudah di ini ya chat sama bunda-bunda ya, ayah bunda, intoleransi. Intoleransi adalah sikap tidak menghargai perbedaan keberagaman. Adalah dosa yang serius. Ini yang bisa mengakibatkan hubungan rusak antara individu dan menghancurkan persatuan. Tidak menghargai agama orang lain. Ketika orang makan makanan daerahnya, dia bilang, ih apa jijik banget makanan kamu ya. Itu termasuk intoleransi. Ih tempoyak aku nggak suka, jijik aku. Tidak bisa begitu. Karena apa? Makanan orang itu adalah yang paling enak. Ada yang aku nggak suka, makan sambal terasi. Itu udah bagian merusak persatuan. Karena negeri kita ini multikultural, bineka tunggal ika. Biar berbeda-beda tetapi satu tujuan. Ya. Kita lihat bahwa yang intoleransi nggak ada yang bisa share. Ayu juga nggak bisa share ya, Ayu. Bisa Bun, apa Bun? Bisa share Mbak Ayu? Bisa. Oke, kita stop, coba Mbak Ayu yang sekarang Siap. share. Oke, karena kurang terang di situ. Ya, Sayang iya, aja. kurang terang. Tidak Ya, terbaca. tidak terbaca. Sudah bisa ya? Kita lihat yang intoleransi. Tadi yang kedua, arti dan bentuk intoleransi di sekolah. Belum ya Bunda Ayu? Di-share kembali Bun yang tadi? Ya, iya, Oke, share. baik. Oh, tadi nggak terlihat ya? Belum ada. Sambil kita nunggu ya. Nah, ya alhamdulillah ini udah terang. Baik, lanjut Mbak Ayu. Intoleransi. Tempat saya terang, Bun. Iya. Mungkin sinyal Bunda kurang. Intoleransi, Bun. Silakan, Bun. Itu yang ke-15, Bun. Nah, Ini? Oke. ya, oke. Intoleransi bisa Ini menghancurkan tadi udah persatuan. kayaknya Bun. Next, udah. Kita berikutnya satu lagi di bawahnya. Di bawahnya. Nah, arti dan bentuk intoleransi di sekolah. Pengertian. Intoleransi itu adalah sikap tidak menerima perbedaan yang ada pada diri orang lain. Nggak nerima perbedaannya. Baik dari warna kulit misalnya. Bisa jadi intoleransi bahkan juga bullying ya. Bentuk intoleransi bisa diskriminasi, bully, pelecehan, dan kekerasan. Contohnya, contoh intoleransi di sekolah misalnya mengejek teman karena berbeda suku, agama, fisik. Keriting, itu udah intoleransi. Gendut, ayah dan bunda, sering ayah dan bundanya justru yang nyebut. Waktu masih kecil lucu, ternyata panggilan itu sebutan sampai besar dia tetap dipanggil gendut. Menyebabkan minder pada anak tersebut. Menolak berteman dengan seseorang dengan latar belakang keluarga atau menghina temannya karena keyakinannya yang berbeda. Dampak intoleransi dapat memicu konflik dan perselisihan antara siswa dan bisa berantem. Anak-anak berkelahi karena kenapa ditanya bu gurunya? Aku dibilangin kulitku hitam bu guru. Nah, padahal kita harus mengajarkan anak-anak kita. Apapun harus saling menghargai. Kita lihat bagaimana solusinya. Next. Nah, dampak dulu ya, dampak intoleransi pada anak. Dampak psikologisnya. Anak yang menjadi korban intoleransi itu bisa stres, cemas. Kecemasan itu bisa membuat kalau tingkatnya sudah lebih tinggi, itu bisa buat depresi.
Dan kemungkinan mereka bisa merasa terisolasi, menyendiri, tidak aman, dan mereka merasa tidak diterima oleh teman-temannya. Dampak sosial, bisa terjadi kekerasan antara kelompok seperti yang Bunda tulis tadi, anak-anak itu bawa celurit itu. Dampak kelompok itu, berantem. Apa sebabnya? Hanya karena omong-omongan, ejek-ejekan, ya. Dampak pendidikan, anak yang mengalami intoleransi mungkin sulit berkonsentrasi dan kehilangan motivasi belajar. Akhirnya mereka malas sekolah atau bahkan anak pergi minggat. Dampak fisik, dalam kasus yang ekstrim, intoleransi dapat memicu tindakan kekerasan fisik yang dapat menyebabkan cedera yang serius pada anak ketika sudah terjadi kekerasan. Emang tadi kita tidak lihat bahwa anak-anak kecil bisa bawa celurit, ya kan? Ada anak yang SD bisa membakar orang lain. Ada anak SD yang bisa menghamili teman SD-nya juga. Teman-teman tidak percaya? Browsing ayah dan bunda. Yuk lanjut, Bayu. Nah, cara mencegah dan mengatasi intoleransi. Yang pertama, budaya toleransi. Budaya toleransi ini harus muncul dari keluarga. Dari ayah, bunda, nenek, kakek, tante, om, semua yang ada. Termasuk siapapun yang ada di rumah itu, apakah pengasuhnya. Itu harus mengajarkan tentang menghargai sekalipun dia adalah pengasuhnya. Jangan dipanggil misalnya cara menghargai. Jangan dipanggil bibi, panggil bude, begitu. Ya kan? Dari lingkungan sekolah juga harus dibiasakan budaya toleransi. Di masyarakat, ajarkan anak untuk menghargai perbedaan dan menghormati orang lain. Mama, kok orang itu gendut banget sih? Kok kulitnya hitam banget sih? Kita harus jelaskan. Semua anugerah Allah, semua orang punya kelebihannya. Kemudian apa yang harus kita ajarkan? Pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang kuat sangat penting untuk agar anak-anak kita memiliki empati, rasa keadilan, dan menghargai keberagaman. Pendidikan karakter semua tentang kebaikan. Kita tersenyum ketika melihat orang, kita bersalamat ketika ada orang lain, dan kita tatap wajahnya. Kita tidak takut-takut karena orang itu kulitnya hitam. Semua sama. Kita ajak anak kita untuk bicara, dialog, dan diskusi dengan komunikasi yang terbuka. Yang terpenting, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Saya pendidikannya kurang, Bun. Ayah dan bunda, lihatlah orang tua kita. Dulu bahkan ada yang tidak bersekolah, tapi bagaimana mereka bisa mengajarkan kita dengan baik dan benar, karena tuntunan agama sudah memuat semua itu. Menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Next, yang ketiga, karena waktu ya. Dosa ketiga adalah perundungan atau bullying. Perundungan adalah perilaku agresif yang berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok terhadap individu lain. Perilaku ini dapat berbentuk fisik, verbal, dan sosial. Next, kita lanjutkan. Dampak perundungan itu apa? Anak-anak malas sekolah, prestasi ininya menurun. Ayah dan bunda boleh sharing nanti jika ada anak ayah dan bunda pernah mengalami mungkin bullying, ya, mungkin intoleransi. Kalau kekerasan seksual mungkin nggak mau cerita ya. Mungkin banyak orang yang tidak melaporkan, sehingga tadi datanya juga yang tadi Bunda sebut 27, 29 ribu, 30 ribu, itu masih jauh sebenarnya di atas itu karena banyak orang tua yang tidak mau melaporkan. Nah, dampak perundungan bullying, anak kita bisa turun prestasinya. Ayah dan bunda, ketika anak kita turun prestasinya, jangan dimarahi. Tapi cari akar masalahnya apa. Masalah kesehatan mental juga, mereka cepat stres, mereka cepat cemas, depresi. Mungkin susah makan, susah tidur, rendah diri. Dan kita kadang-kadang anak kita diam, kita merasa aman-aman saja. Yang harus kita ajar,
mereka terbuka dengan orang tuanya. Setiap malam ayah dan bunda harus mengajak mereka dialog. Apa yang terjadi di sekolah tadi? Bagaimana perasaan mereka? 3, bisa mereka lebih agresif. Anak yang menjadi korban perundungan mungkin menjadi cepat marah, agresif mereka, cepat kesal dan menyakiti orang lain kembali, ya, juga diri sendiri. Hubungan sosialnya jadi terganggu. Mereka kadang nggak mau tuh berkawan, atau jika mau berkawannya dengan orang yang sama, mereka buat kekerasan. Lanjut Mbak Ayu. Peran orang tua dalam mencegah perundungan atau bullying, mengajarkan nilai-nilai moral sama, mau dia intoleransi, mau dia bullying. Hanya kalau yang kekerasan seksual aja yang berbeda ya. Kalau bullying, perundungan, orang tua perlu mengajarkan mereka nilai moral, empati, toleransi, dan rasa hormat sayang kepada orang lain untuk membantu mencegah perundungan, membangun komunikasi yang baik dengan anak kita. Ceritakan permasalahan, minta anak kita secara terbuka yang Bunda bilang tadi, mau tidur tadi. Kita pancing mereka, nak, gimana perasaannya tadi di sekolah, dengan teman-teman gimana, pancing gitu kan. Kita peluk mereka ya, sambil tiduran boleh, begitu. Memberikan contoh yang baik. Orang tua harus menjadi teladan dong bagi anak-anaknya ya, bahwa jangan sampai di depan anak kita justru, lu ini jemuran terus gelap banget, lu lihat tuh udah kayak geseng gitu. Kita tanpa sengaja bicara begitu. Tapi itu adalah perundungan. Kalau orang dewasa mungkin dia ngerti. Anak yang dengar langsung dia ikut gitu loh. Next, lanjut. Strategi orang tua untuk mengatasi perundungan. Dengarkan anak. Ajak gurunya bicara, diskusi. Kalau sudah parah, minta bantuan profesional, psikolog. Next, lanjut. Peran guru harus ada. Mendeteksi perundungan jika terjadi di sekolah. Atau di rumah, misalnya kejadiannya, tapi guru itu tahu, oh anaknya kok jadi pendiam ya, nggak mau ngerjain, yang biasanya tidak seperti ini. Guru juga harus bantu, harus jeli. Kemudian membangun hubungan yang positif dengan anak. Ciptakan lingkungan kelas yang aman, yang nyaman untuk anak-anak. Kemudian memberikan pendidikan tentang perundungan. Guru harus mengajarkan anak-anak agar tidak terjadi perundungan dan bagaimana mencegahnya. Boleh dengan buku cerita, boleh dengan video, atau dengan drama, atau dongeng dengan boneka. Boleh. Lanjut. Cara mengedukasi anak tentang perundungan. Boleh kan kata Bunda tadi lewat buku cerita. Cari buku cerita yang cocok. Bisa ajak diskusi anak-anak tentang perundungan. Bisa dengan peran, atau peran itu drama gitu. Drama atau bermain peran ya. Ada yang jadi ibu, ada yang jadi anak. Untuk memahami anak atau antara teman gitu. Kemudian bisa dengan film edukasi. Lanjut. Nah, terakhir ini Mbak Ayu, Bunda Ayu terakhir. Mengenali dan mengatasi ketiga dosa besar ini memerlukan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, mendukung, dan inklusif bagi semua anak. Dengan memprioritaskan pendidikan tentang hak asasi manusia, keberagaman, dan keterbukaan, kita membantu anak-anak kita untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih kuat, lebih sadar, lebih responsif terhadap dunia di sekitar mereka. Siapa sih yang bertanggung jawab terhadap 3 dosa besar pendidikan? Bukan hanya orang tua, tetapi sekolah. Sekolah siapa? Ada guru, ada kepala sekolah, ada bendahara, ada semua administrasi bersama-sama terintegrasi. Ada masyarakat. Siapa masyarakat? Ada pemerintah, ada Bunda PAUD dan lain sebagainya, ya. Ada keluarga, orang tua. Orang tua juga. Kalau di rumah, keluarga adalah pendidikan yang utama dan pertama bagi anak-anaknya. Bukan
sekolah. Oleh karena itu, kita harus tahu secara persis apa yang terjadi di sekolah. Dan ketika tahu bahwa anak kita mengalami kesulitan, jangan membiarkan atau jangan pembiaran. Atau kita menganggap, segitu aja, biasa saja, cengeng banget kamu. Hati-hati ayah dan bunda. Anak satu dengan anak yang lain akan berbeda. Kita dulu dan anak-anak kita juga berbeda. Lanjut. Nah, kesenangan dalam sebuah pekerjaan membuat kesempurnaan pada hasil yang dicapai. Ada orang yang bayangin, tidak senang jadi orang tua. Anaknya bisa dipukulin sampai luka-luka. Ya kan? Ada yang belum menunggu kelahiran sampai begitu lama juga belum dapat. Ada orang tua yang senang mereka berperan sebagai orang tua, dan ada orang tua yang tidak senang sebagai peran mereka sebagai orang tua. Jika kita senang sebagai bunda, mama, atau kita senang sebagai ayah atau papa, maka hasilnya akan jauh lebih baik. Demikian yang dapat Bunda Betty sampaikan. Bunda Ayu, Bunda Betty boleh stop share screen. Saya lebih ingin sharing kepada mungkin orang tua yang anaknya pernah mengalami perundungan, Bunda. Boleh nggak, Bunda? Bunda Ayu, silakan di-handle. Boleh, Bun. Mungkin ada di chat ya, ada berapa pertanyaan kita bisa. Boleh. Baik, kepada peserta webinar pada sore hari ini, silahkan yang mempunyai pengalaman ya untuk tadi yang disampaikan oleh Dr. Betty, di mana 3 dosa besar dalam pendidikan, silahkan bisa disampaikan melalui chat. Eh, Sambil menunggu chat, saya coba meresum dulu ya Bun ya, apa tadi yang disampaikan, barangkali ada yang ngantuk-ngantuk gitu ya. Ya, yang pertama itu karena tantangan zaman ya untuk anak-anak sekarang ini adalah beberapa penurunan dari moral ya, atau kesibukan orang tua, lalu kemajuan teknologi, lalu adanya peredaran narkotika, tuntutan pelajaran, kekerasan lingkungan yang ini menyebabkan kita harus concern pada 3 dosa besar pendidikan yang kita concernkan, yaitu satu masalah bullying, masalah intoleransi dan kekerasan seksual. Ini tidak bisa kita eh, ini sendiri ya, kita sebagai pendidik sendiri yang untuk mensukseskan menjadi sekolah atau anak-anak yang berkarakter, tapi kita butuh dukungan dari orang tua untuk membantu menumbuhkan karakter-karakter yang unggul supaya anak-anak kita terbebas dari kekerasan yang tersebut karena dampaknya nanti akan buruk di masa depan. Baik, sudah ada nih beberapa chat Bunda. Ya, bisa dibacakan? Baik, saya bacakan chatnya. Di mana? Oh, eh, dari Hafa, Abirahma dari SD Yasir. Nah, ini pertanyaannya nih, Bun. Ini saya akan buka satu sesi itu 3 pertanyaan ya, Bun ya. Boleh ya? Oke. Ya, Baik, ya kita waktunya boleh. sampai. Ya. Jam 7. Ya, oke, baik. Ini dari Mama Alfa dari SD Yasir, di mana bagaimana kalau anak kita ini melakukan perundungan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Atau apa saja yang kita lakukan supaya anak kita tidak dirundung? Nah, jadi supaya tidak dirundung, Bun. Ya. Satu persatu ya, Baik, upaya tidak dirundung. Sebenarnya kalau kita lihat tadi memang ada cara mengatasinya bagaimana. Ayah dan bunda, yang pertama kita harus cari akar permasalahannya dulu. Boleh nggak dibuka mute-nya? Apakah anak bunda pernah mengalami perundungan? Boleh nggak? Iya, Bu. Pernah. Pernah. Nah, boleh cerita, Bun? Saya lebih suka cerita lalu bantu untuk jawab gitu, Bun. baik. Silakan, Bun. Ya. Begini, anak saya sering cerita kalau pulang sekolah itu, Mama tadi di sekolah begini-begini, saya kira diginiin sama teman-temannya. Intinya sih maksudnya perundungan lebih ke kayak misalnya sering diejek atau Iya. dijauhi.
pun, jadi nggak ditemenin gitu loh kan anak saya jadi merasa oh saya nggak punya temen di sekolah begitu. Kan saya sering kasih pengertian, oh mungkin nanti temennya juga lama-lama nanti ada lagi gitu. Yang penting misalnya kita harus menerima gitu kan. Cuman kadang kan kasihan juga kalau anak kita selalu dikasih pengertian sementara dia Ya, masih tersakiti gitu ya, Bu. oke, terima kasih Bun. Strategi orang tua, tadi ada satu slide strategi orang tua untuk mengatasi perundungan. Bunda Ulin bagus sekali bisa tahu itu yang paling utama Bun, bahwa Bunda mengenali bahwa anak Bunda dirundung. Dirundung dengan teman sekolah yang sama. Pertanyaan, boleh dibuka Bun, videonya Bun. Oh iya, Suara. ya. Dirundung oleh sekolah yang anak yang sama, sekelas gitu, sekolah yang sama ya. Iya, sekolah yang Nah, sama. Bunda sudah menemui guru dan kepala sekolah, guru terutama? Iya, sudah. Cuman sama Bu Guru biasanya dikasih pengertian, teman-temannya sebenarnya seperti ini gitu, tidak bermaksud merubah, misalnya begitu. Cuman karena mungkin saya kadang berpikir apa anak saya terlalu sensitif, tapi emang kalau ngelihat misalnya temannya itu juga suka menjauhi gitu. Jadi anak saya bilang, Mama sikapnya itu berbeda di depan Mama dan di belakang Mama gitu. Jadi kan saya juga suka sih kalau misalnya kayak di tempat sini, di lingkungan sini, di Ya, tempat baik. Berarti ke guru sudah. Bisakah diminta difasilitasi untuk bertemu sama orang tuanya? Sama-sama orang tua. kadang saya kayak nggak berani gitu Bu, maksudnya takutnya nanti orang tua tersebut merasa tersinggung karena merasa anaknya tidak merundung begitu Bu. Artinya begini, kita bertemu itu tidak untuk mengatakan anak kita dirundung gitu loh. Tetapi lebih untuk mendekatkan anak kita, sama-sama mendekatkan anak kita gitu loh. Ya. Nah, jadi bukan untuk mengatakan anak kamu merundung anakku gitu, bukan itu lebih. Nah, jadi lebih dekat mungkin janjian main bersama misalnya gitu di mana gitu loh. Makan bareng gitu. Nah, sehingga anaknya itu nanti nyatu gitu. Nah, Bunda Betty merasa bukan nanti kalau gitu dia marah, anak saya nggak rundung gitu cerita anaknya. Jadi kita lebih tidak mencari seperti itu kalau guru udah turun tangan ya. Jadi ketemu sama orang tuanya, Bun, ini anak saya mungkin agak sensitif atau gimana, agak sulit berteman. Kapan kita itu atau undang mereka ke rumah Bunda gimana? Bunda buat masakan yang sedikit lah, nggak itu berkorban. Undang mereka bawa anak-anaknya beberapa orang itu Bun. Iya. Ya Bun, bisa siapkan buku bacaan, Bunda nanti siapkan alat main gitu loh, yang bisa barengan gitu. Nah, jadi kita harus cari solusi Bun, nggak boleh udah anak saya aja yang terlalu sensitif, jangan ya Bun. Iya. Kalau Bun, kita cobalah apa yang Bunda bisa. Nanti kalau ini nggak bisa lagi, kita coba cari jalan yang lain lagi gitu. Iya. Iya Tapi sayang. tapi tetap harus ke guru Bun. Ya, Iya. Bun, saya titip anak. Kalau misalnya ini supaya dia bisa keluar dari ini dan percaya diri itu gimana? Minta titip ke dia, begitu Bun. Kok gurunya tidak merasa begitu. Tapi beberapa temannya itu kalau bisa bersama-sama Bun, justru didekatkan ya. Iya, baik. Demikian ya Bun, Daulin ya. Pokok Bunda udah bagus tahu banget komunikasi dengan anaknya itu kunci ya. Ya. Dia sampai malas sekolah nggak Bun? Iya, jadi terkadang kayak males deh mah gitu, nanti temennya gitu lagi gitu. Jadi saya sering kasih pengertian, ya mudah-mudahan nanti enggak gitu kan. Terus kasih pengertian gitu-gitu. Ya, Karena kan tetap untuk ke gurunya nggak apa-apa. Sampai disampaikan anaknya tidak mau sekolah, sampaikan begitu. Untuk dicarikan solusi. Ya Bun, tetap harus ada itu. Iya. Dan tadi solusi kedua, supaya bisa berteman Oke, dengan baik. orang itu. Oke, kita lanjut Terima ya. kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bun, banyak sekali antusias dari orang tua nih, Mama, ya Bunda, banyak sekali nih. Yang saya tadi kelewat, mohon maaf nih, Bu Ulin Setiawati dari SDN Cipondo 2, yaitu bullying Bu, anak saya selalu merasa kalau Ulin, teman-temannya ini selalu mengejek, bahkan dijauhi dari teman-temannya. Ini bagaimana nih? Ibu Ulin ini Bunda Ulin udah, Ulin bisa udah buka tadi. mic-nya? Bunda Ulin kan udah Oh, beres. sudah. Oh, Iya. oke, baik. Yang ini selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari SD Yasir atas nama
Birahma atau Hafa dari SD Yasir, di mana pertanyaannya, bagaimana kalau anak kita melakukan perundungan? Jadi anaknya melakukan perundungan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Atau apa yang harus kita lakukan supaya anak kita tidak menjadi perundung? Ya, Ya, silakan boleh dibuka mic-nya untuk Bunda Hirama atau Hafa dari SD Yasir. ya. Ada lagi Bun, sekalian Bun. Oh, sekalian. Pertanyaan yang ketiga adalah, saya mendapatkan beberapa kali laporan kerudungnya ditarik-tarik sampai kelihatan rambutnya. Dan itu dilakukan oleh teman sesama cewek. Apakah termasuk pelecehan seksualkah? Ini pertanyaan dari Pilaros Selaros dari SDN Gondrong 3, Bun. Mm-mm. Baik, dua dulu ya, Bun? Atau sudah cukup? Dua dulu, Bun. Ya, baik. Dua dulu. Baik. Ayah dan Bunda, bukan hanya korban yang dirundung, tetapi justru anak kita jadi perundung ya. Iya kan? Tadi pertanyaannya begitu ya. Iya, Betul. betul. Jadi ayah dan Bunda, yang pertama, jangan anak itu dimarahin dulu. Yang pertama, ajak mereka bicara. Ajak mereka bicara, sesungguhnya apa sih? Kadang-kadang ada anak yang memang sengaja kurang perhatian dari guru di rumah, kurang perhatian dari orang tua di rumah, misalnya nih, kemudian mereka itu membuat ulah yang macam-macam tuh banyak sekali. Diajak mereka bicara, kemudian apa sih yang terjadi? Kasusnya, boleh nggak orang tuanya bicara sama Bunda langsung? Yang tadi nanya, dibuka mic Eh, nih. belum ada kasus sih, Bun. Cuma Oh, ini aku oh bertanya, Ibu, kalau iya, iya, seandainya anak iya. saya jadi perundung, apa Ya yang kan harus saya lakukan? orang tua pertama itu paling gampang ya. Kalau misalnya anaknya misalnya ganggu orang lain atau sampai luka, anaknya dipukulin ya, dicubitin gitu, dimarahin ya. Jangan. Nomor satu jangan. Terus kalau ngomongin anak itu lebih baik setelah dia makan, setelah dia ganti pakaian, terus duduk dielus kepalanya. Nah, apa yang terjadi? Misalnya tadi Bunda mendapatlah mendapat masukan dari guru, kejadiannya gini-gini. Minta dia cerita, Bun. Apa? Belum tentu salah anak itu, begitu loh. Kemungkinan itu bisa feedback saling gitu. Jadi tanyakan kepada mereka, kalau memang mereka memang kita dengarkan bahwa itu adalah kita lihat salah, kita carikan bahwa itu tidak boleh. Dari sisi agama juga Bunda boleh sampaikan dari sisi agama. Kemudian bisa ke sekolahan, ke guru juga. Juga minta mereka minta maaf ke anak tersebut. Dekatkan mereka, itu wajib itu, ya. Ingat jangan dimarahi, pesan Bunda Betty. Semua anak yang menjadi perundung jangan dimarahi. Mulai dari situ ya. Ya, dimulai dari jangan dimarahi, ajak mereka bicara dari hati ke hati. Kemudian kalau kita udah dengarkan kita memang anak kita bersalah atau bagaimana, kita ke sekolahan dan kita sampaikan pada guru secara terbuka bahwa ini memang kejadiannya begini, sampaikan pada guru supaya anak-anak bisa saling memaafkan. Anaknya minta maaf dan bisa dimaafkan. Ya, begitu. Kemudian Ya, yang baik. apa? Ya. Yang berikutnya? Ditarik-tarik kerudungnya, Bun. Kelihatan rambutnya tapi dengan teman sesama cewek. Apakah termasuk pelecehan seksual? Perempuan ya. Kalau pelecehan seksual itu Kadang itu kan anak-anak SD suka tarik-tarik kerudung iya, gitu, Bun, sampai iya, kelihatan iya, rambutnya seperti iya. itu. Kalau pelecehan seksual kita lihat dari ininya, dari coba Bunda boleh share lagi pelecehan seksual Bunda supaya kita sama-sama jelas. Oke, baik. Definisinya, kemudian kita lihat ayah dan Bunda. Anak kecil kalau tarik-tarik itu bukan pelecehan seksual sih. Mereka hanya justru perundungan kalau kata Bunda. Mari kita lihat. Justru perundungan itu mereka. Bullying, gangguin mereka ke teman-temannya. Ya. Apa solusinya yang sudah dilakukan, Bun? Mana orang tuanya? Bunda Ayu? Ya, bentar. Bagi orang tua yang tadi bertanya tentang anaknya ya dari Cipondo. Sudah terlihat, Bun?
Sudah. Sudah Kekerasan seksual, terlihat. Bun. Ya, Baik. Ini tadi kekerasan seksual ya, Bun. ya, itu di atas, Bun, di atas, Bun. Oke. Cipondo, ya. Lanjut coba, ya. Nih, coba ke bawah. Yang ke bawahnya, Bun. Lagi. Nah, Oh, ini. Sudah? bentuknya, ya. Ya kan, misalnya contohnya pelecehan verbal, kemudian sentuhan yang tidak pantas, memaksa untuk melakukan tindakan seksual. Rasanya itu tidak ada hubungannya dengan memaksakan kehendak anak untuk melakukan tindakan seksual. Itu anak iseng kalau ditarik kerudungnya. Boleh stop share screen, Bun? Itu iseng. Bullying jatuhnya, Bunda. Jadi jatuhnya bullying. Nah, itu Bunda boleh nggak saya bicara dengan ibunya nih yang mengalami itu? Iya, Bun. Nah, gimana boleh cerita? Iya. Ya, anak saya tuh biasanya lagi bercanda-bercanda begitu biasanya kan. Terus tiba-tiba aja dia itu narik-narik kerudung sampai kelihatan rambutnya. Terus udah dibilangin, jangan ditarik kerudungnya. Kalau kelihatan rambutnya kan nanti berdosa gitu. Ya kan meskipun mereka belum balik gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, tapi Iya, sudah Bun. dibilangin begitu, tapi besokannya lagi main begitu lagi. Kadang Itu di sekolahan atau di sekitar rumah, Bun? di sekolahan. Oh, baik. Ya, karena Bunda, kalau di rumah belum pakai Bunda kerudung. sudah bicara sama guru? Kalau sama guru belum. Iya, Waktu harus, Bu. Nah, saya untuk hal lain pernah berbicara dengan bu gurunya dan itu sudah terselesaikan dan ini baru-baru terjadi gitu. Kadang sebelum ya, pembicaraan apa-apa dari itu ya, udah langsung ditarik gitu. ya, sampaikan sama guru. Memang di keluarga itu, bahwa di keluarga itu semua pakai jilbab di sekolah itu. Di sekolahan ada 1 atau 2 anak yang tidak pakai jilbab. Artinya tidak ada keharusan atau harus? Tidak. Baik. Sampaikan pada guru bahwa kejadiannya seperti itu. Dan anak ini sangat menghargai ketika kita mengajarkan pendidikan agama yang benar, begitu loh, Bun. Orang tuanya. Bahwa rambutnya tidak boleh kelihatan, begitu kan, Bun, di depan umum. Iya. Nah, mungkin ini bagi sebagian orang ini hanya kasus ringan, tetapi karena kami biasa mengajarkan ini untuk tertutup, mohon dibantu gitu agar ini memang anak-anak. Tapi pendekatan dari guru kepada anak itu paling cepat kok. Kalau guru udah mendekati anak, sama-sama nanti untuk tidak saling tarik gitu, ya kan? Atau Iya, tadi minta pendekatan sama orang tuanya pas pulang sekolah bareng-bareng gitu, sambil ngobrol gitu kan? Iya. Tetapi jangan sampai kalau ini anak kamu nakal banget, ini kerudung anak saya ditarik, kalau orang tua yang tidak sabar, nah itu yang jadi masalah bagi orang tua. Kalau saya kira semua dibicarakan baik-baik dengan guru, dengan orang tua, pasti ada solusi. Anak kita butuh jembatan untuk kita carikan. Dan bukan hanya seperti ditarik-tarik, tadi ada kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu ketika kekerasannya itu adalah kata-kata, ya kan? Kata-kata kasar itu lebih kekerasan terhadap perasaan. Jadi perasaan itu kekerasan verbal. Nah, itu hati-hati ayah dan bunda. Kalau ditarik-tarik kerudungnya masih kelihatan, tetapi yang perasaan itu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita ukur, kecuali kita yang bertanya kepada anak kita, apa saat ini bagaimana perasaannya, ya? Iya. Demikian Bunda Ayu, mungkin kita Oke, sudah baik. cukup ya. Ini karena Mama dan Papa itu ingin sekali nih bertanya tentang panjang lebar tentang isu-isu yang menarik ini ya Bun ya. Namun kita terbatas dengan Dan ada lagi waktu. Bun, ada lagi pesan dari Bunda Betty ini. Ya. Ayah dan Bunda memang sedikit yang buka kamera nih ya, dari 200 sekian orang yang buka kamera tadi 16 tapi tutup. Buka tutup. Ya. Artinya gini, saya nggak tahu berapa orang sih sebenarnya yang dengerin saya ini karena banyak yang tutup kamera gitu. Ayah dan Bunda, anak yang sudah dibiasakan main gadget, hati-hati. Anak itu kelihatan baik-baik saja. Tapi kita tidak tahu apa yang dia dilakukannya. Anak kelas 4 SD kasus terbaru belum lama, ya udah agak lama lah. Mereka punya grup LGBT.
Anak yang laki-laki itu bisa tertular teman-teman kalau mereka ikut-ikutan kayak gitu. Ayah dan bunda tahu? Enggak. Baru-baru belum lama, kasus juga baru. Anak-anak ada grupnya, bayar Rp5.000. Ada ibu-ibu yang perempuan, entah ibu-ibu muda tua, yang melayani suara desahan dan macam-macam seksual kepada anak-anak dengan membayar Rp5.000 saja. Ayah dan bunda, sebenarnya anak SD belum perlu dikasih gadget. Tapi kalau itu ayah dan bunda sudah berikan, harus dengan komitmen. Misalnya, ketika itu dibutuhkan di sekolah. Misalnya, ketika untuk antar jemput. Ketika diberikan, harusnya sudah janji bahwa malam hari handphonenya dikembalikan pada ayah dan bunda. Sehingga kita bisa kontrol apa yang terjadi. Di dalam kamar aja harus dikontrol, apalagi di luar. Kita nggak ngerti anak itu ngapain di kamar. Tahu-tahu nonton film seksual, dia main game nggak berhenti-berhenti, ayahnya tenang aja. Ibunya tenang aja, baik-baik saja anaknya. Yakin kita anak kita begitu. Sekarang ini komunikasi menjadi kata kuncinya. Itu yang paling sulit. Pastikan anak kita aman di situasi yang luar biasa. Teknologi komunikasi mendatarkan dunia dimanapun mereka bisa berkontak, bersapa, saling apapun, bahkan untuk berbuat kejahatan dengan satu kali klik dari kamar saja bisa kejahatan besar yang dilakukan. Waspada ayah dan bunda. Tidak ada hanya kewajiban guru, tetapi kita sebagai orang tua 16 jam bersama mereka dan guru full day hanya 8 jam. Jangan biarkan anak-anak kita lebih mengagumi gurunya daripada mengagumi ayah dan bundanya. Saya tidak pernah mau itu. Kalau Bu Guru mah pinter, Bu Guru boleh nggak? Boleh. Tetapi kita tetap dalam kekaguman yang sama. Anak kita. Kenapa? Ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan mereka, kita tidak punya solusi, kita minta mereka tanya sama guru. Itu poin bagi guru. Bahwa kita tidak mengerti dan guru yang mengerti. Ingat, jangan jadikan anak kita yatim piatu. Yatim piatu dalam arti bukanlah mereka yang tidak punya ayah dan bunda, tetapi ayah yang bundanya sibuk sendiri. Di kantor kita, banyak orang, kalau kita tidak ada nih, banyak orang yang akan melakukannya. Sampai kita meninggal pun ada yang melakukannya. Tapi anak kita hanya punya satu ibu. Anak kita hanya punya satu ayah. Jika ayah dan ibunya tidak peduli kepada mereka, kepada siapa lagi mereka minta perlindungan. Oleh karena itu, mari kita lindungi anak-anak kita bantu mereka transisi yang dari PAUD ke SD, transisi yang dari SD ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, karena masa transisi ini bukan yang mudah bagi anak-anak kita. Sangat berbeda dengan kita zaman dulu. Jadi anak-anak harus difasilitasi, anak-anak harus dibantu, apa kesulitan mereka. Demikian ayah dan bunda, demikian moderator kita Bunda Ayu yang dapat Bunda Betty sampaikan. Mari bersama-sama kita peduli anak kita dan anak orang lain. Nah, menuju generasi emas, menuju Indonesia hebat 2024. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali pesan dari wabarakatuh. Ibu Bunda Betty Nuraini, yang mana memang orang tua harus hadir sepenuhnya. Jangan membiarkan anak-anak kita itu menjadi anak yang yatim piatu, di mana untuk mendidik karakter ini tidak bisa diserahkan hanya kepada guru. Lalu kita harus menjadi rekan untuk berkolaborasi, di mana dinas sudah menjembatani yang luar biasa. Dari kepala dinas kita, Pak Jamal, sudah Sama-sama, menjembatani. Mbak. Betul. Lalu untuk sekolah juga sudah memberikan kampanye-kampanye, memberikan tim untuk TPPK. Lalu sekarang giliran keluarga yang orang tua harus hadir sepenuhnya
di anak supaya anak-anak kita ini berkarakter. Tidak hanya tahu anaknya, tapi kenal lebih jauh tentang apa yang sedang mereka kerjakan, bagaimana perasaan anak-anak mereka. Dan eh, kita sudah di ujung acara. Luar biasa sekali. Saya sebagai moderator mohon maaf nih untuk apa pertanyaan-pertanyaan yang di chat. Ada beberapa pertanyaan yang memang belum terjawab karena keterbatasan waktu, dan Bunda Betty juga sudah memberikan bonus waktu yang luar biasa ya. Karena ada mundur dari waktu yang sudah disepakati gitu, sudah berbaik hati gitu. Eh, maka nanti akan kita Iya, akomodir Bu. untuk pertanyaannya supaya nanti kita bisa sama-sama bekerja sama gotong royong untuk memberantas 3 dosa pendidikan ini supaya kita menjadi anak-anak yang generasi yang berkarakter, profil pelajar Pancasila yang nanti akan menjadikan anak-anak Indonesia ini anak yang hebat. Bunda Alhamdulillah. Ayu mungkin bisa dibantu di kelompok atau di grup, ya kan ada grup orang tua, masing-masing sekolah bisa bantu menjawab kalau ada pertanyaan begitu Iya, ya. siap Bunda. Nanti panitia akan merangkum pertanyaan-pertanyaan dan nanti jadikan bahan Ya, diskusi untuk raker kami untuk ya, menindaklanjuti untuk 3 dosa besar dalam pendidikan ini. ya. Baik, Terima baik. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Betty. Kita boleh dong kasih tepuk tangan atau emoticon yang tepuk tangan boleh? Iya. Reflection ya, refleksinya ya. Terima kasih Bunda. Oke, baik sebelum Terima nanti kasih kita di Bunda akhir ada Betty. sesi kasih. foto bersama. Bapak Ibu mohon untuk membuka kameranya. Kita akan sesi foto bersama. Bapak Ibu admin, Pak Nur Hasan sudah siap untuk ambil foto terbaiknya. Siap. Dan jangan Siap. lupa ya. Dan Ya. jangan lupa untuk Bapak Ibu untuk absen yang belum absen ya tadi ya. Baik melalui link atau dapat. Baik, slide yang satu. Senyum, 1, 2, 3. Yang slide ketiga. Oke, kita 1, 2, 3. Baik. Slide yang keempat. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Slide kelima, foto bersama. Belum dibuka ini ya, masih close kamera semua ya. Baik, nggak apa-apa. Kita foto. 1, 2, 3, sudah. Oke, lanjut untuk slide yang ke-6. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Slide yang ke-7, kita foto bersama. 1, 2, 3. Slide 8, kita foto bersama. 1, 2, 3. Slide ke-9, 1, 2, 3. Slide ke-10, 1, 2, 3. Slide ke-11, 1, 2, 3. Dan alhamdulillah sudah semuanya, seluruh slide sudah kita foto bersama. Baik, alhamdulillah rangkaian acara di webinar 3 Dosa Besar Pendidikan ini sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Betty ini sebagai pemateri handal kita ya, bermanfaat sebagai pengetahuan dan kesadaran kita bersama untuk memaksimalkan karakter anak. Ada sedikit pantun ya Bun, ya sedikit pantun dari saya untuk menutup acara pada hari ini. Pergi ke pasar membeli minyak. Cakep. Di jalan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat. Iya. Demikian Amin. acara webinar pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan saat berlangsungnya acara, diskusi, dan belum terjawabnya beberapa pertanyaan di chat. Selanjutnya kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tim Ya, KKG Bunda Ayu di Pondok.
Siap. minta dibagikan slide-nya, tolong Baik, dibagikan. nanti akan dibagikan melalui Ya. pengawas dan akan Ini didistribusikan karena ke kepala sekolah. apresiasinya juga bagus orang tua. Luar Terima biasa, kasih. luar Sampai jumpa biasa. kembali. Bunda pamit ya. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda Betty. Bunda. Baik, untuk materi nanti akan dibagikan ke pengawas, lalu akan didistribusikan ke kepala sekolah dan sekolah akan meng-share di grup. Terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Bunda. Selamat sore Selamat semuanya. sore Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Terima kasih. Bu Ayu, Ya, siapa? ada rekamannya nanti di YouTube kalau Siap. ada yang kurang jelas. Ya, baik. Kombel Cipondo. Baik. Subscribe. Disampaikan juga ada YouTube-nya yang nanti akan di-share untuk rekaman dari acara pada sore hari ini. Nanti akan di-share di grup kepala sekolah, materi dan rekamannya. Baik, terima kasih Pak Nur Hasan, terima kasih semuanya. Ya, bisa di-close semua, di-close Pak, Bapak admin.